Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Salsabilah dengan NIM 22500415050. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum getaran mekanik. Lalu di sini ada komponen pada alat peraga getaran bebas tak teredam terdiri dari alat peraga getaran linear, penggaris, laptop, timbangan, lalu ada vibrometer, pegas, buku dan alat tulis, beban atau alat pemberat, lalu komponen pada alat peraga getaran bebas teredam diri dari alat peraga getaran linear, penggaris, laptop, timbangan, lalu ada redaman, pegas, beban atau alat pemberat, lalu ada vibrometer, buku dan alat tulis. Lalu komponen pada alat peraga getaran paksa yaitu terdiri dari alat peraga getaran paksa unbalance, ada tachometer, pegas batang, lalu ada pegas coil, piringan unbalance, peredam, pengukur amplitude, pemberat, buku, dan alat tulis. Nah, untuk komponen pada alat peraga getaran paksa 1 derajat kebebasan, yaitu terdiri dari alat peraga getaran linear, lalu ada redaman, lalu ada pegas, lalu ada buku dan alat tulis, ada motor unbalance, ada vibrometer, lalu ada timbangan, ada tachometer, laptop, dan dimmer. Nah, untuk langkah-langkah pengambilan data getaran bebas tak teredam, yaitu pertama-tama pemasangan massa dan pegas seperti pada gambar di bawah ini. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah, ukur massa M1, M2, M3, dan aksesoris dengan alat timbangan yang tersedia dan catat. Nah, ukur kekakuan pegas K1, kemudian tandai dan catat. Lakukan sesuai tunjuk asisten laboratorium. Nah, untuk mencari nilai kekakuan pegas yaitu K sama dengan F per delta X Newton per meter. Nah, untuk F sendiri yaitu F sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, untuk delta X yaitu nilai simpangan. Lalu langkah keempat yaitu pasang massa dan pegas seperti pada gambar. Lalu pasang vibrometer pada permukaan massa dan instalasikan dengan laptop atau PC. Beri simpangan X1 sama dengan 20 mm, X2 30 mm, dan X3 sama dengan 40 mm, kemudian lepaskan. Lalu amati nilai frekuensi yang tertera pada alat ukur, simpan data hasil pengukuran. Nah, untuk langkah-langkah pengambilan data getaran bebas teredam, yaitu posisikan massa seperti pada gambar di bawah ini. Lalu, siapkan alat ukur dengan pengukuran. Lalu, pasang sensor getaran pada permukaan massa C1. Lalu, beri simpangan X1 sama dengan 20 mm, X2 sama dengan 30 mm, dan X3 sama dengan 40 mm. Kemudian, lepaskan. Amati nilai getaran yang tertera pada alat ukur, lalu simpan data hasil pengukuran, ulangi dengan kombinasi 2 pegas. Lalu untuk langkah-langkah pengambilan data getaran paksa yaitu pertama-tama posisikan massa seperti pada gambar di bawah ini, seperti ini. Lalu siapkan alat ukur dengan pengukuran, lalu ukur massa unbalance dan catat hasilnya. Pasang sensor getaran pada permukaan massa unbalance, lalu nyalakan motor unbalance, ukur RPM motor, dengan ketentuan N1 sama dengan 600, N2 sama dengan 800, N3 sama dengan 1000. Amati nilai getaran yang tertera pada alat ukur, lalu hitung rata-rata dari 5 nilai getaran yang terukur pada alat ukur, lalu simpan data hasil pengukuran. Nah, untuk langkah-langkah pengambilan data getaran paksa atau unbalance, yaitu pertama-tama lepaskan pegas koil apabila terpasang,
Lalu setting mikrometer pada angka 0 dengan melihat lampu signal. Lalu jauhkan kontak mikrometer sejauh kurang lebih dari 3 mm. Lalu nyalakan tachometer dan motor unbalance dengan cara bertahap atau secara bertahap, tahan di RPM tertentu. Lalu dekatkan kontak mikrometer secara perlahan hingga lampu indikator berkedip pada tachometer secara steady. Lalu catat nilai amplitudo dan RPM. Lalu yang terakhir yaitu ulangi dengan massa 1 kilo dan 2 kilo. Baik, selanjutnya yaitu tahapan pengubah data menjadi grafik menggunakan aplikasi Octave. Pertama-tama buka dulu aplikasi Octave-nya. Bentar. Di sini saya akan mencontohkan untuk di data M3. Nah, pertama-tama yang di-download buka dulu untuk Octave Toolbox-nya. Kalau sudah, kita ke command window, kita tulis, sebentar. Kita tulis pertama-tama help, lalu enter. Kalau sudah, help, ITB 1, lalu enter. Lalu help, ITB 1, underscore 1, lalu enter. Sebentar ya. Mohon maaf, dari awal dulu. Kita clear dulu command window-nya. Pertama-tama, help, lalu enter. Lalu help, ITB, enter. Lalu help, ITB, ITB 1, enter. Lalu help, ITB 1, underscore 1, lalu enter. Lalu masuk ke yang data kita. Tinggal tulis ITB 1, underscore 1, dalam kurung kita masukkan datanya. Nah, di sini tuh datanya kita mengikuti yang ini nih. Sini terlihat M, C, K, X0, V0, TF. Nah, untuk di sini saya mencontohkan untuk satu data, yaitu di data yang ketiga yang saya ambil, itu untuk M3 yaitu 0,605. Lalu untuk di C-nya yaitu karena tidak ada jadi diasumsikan 0. Lalu untuk K-nya itu terdapat hasil 0, sorry, 297, 295,7. Lalu untuk X3-nya yaitu 30. Lalu untuk V3-nya itu karena tidak ada, jadi kita asumsikan 0. Lalu untuk TF-nya, kita 5 menit, menggunakan 5 menit untuk asumsi, yaitu 300 detik, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini untuk data yang ketiga, untuk di M3. Nah, untuk M1, saya lampirkan karena saya sudah mencoba sebelumnya. Nah, untuk yang ke-1, data yang saya ambil, yaitu M-nya itu 0,75, lalu untuk C-nya itu C1-nya itu 0, untuk K1 yaitu 367,8, yaitu untuk X1 dengan 10, V1-nya 0, untuk waktunya
2 menit atau 120 detik. Sedangkan untuk data kedua, M-nya saya menggunakan, ini untuk data yang kedua, mohon maaf. Ini grafik, mohon maaf teman-teman, ada kekeliruan. Ini untuk grafik yang pertama, yang tadi saya udah sebutkan. Lalu ini untuk yang grafik kedua. Nah, untuk yang kedua, saya menggunakan M2-nya yaitu 0,915, untuk C-nya 0, untuk K2-nya yaitu 448,8, lalu untuk X2-nya 20, lalu V2-nya 0, lalu untuk waktunya 4 menit atau sama dengan 240 detik. Baik, baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan masih banyak kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.